Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang merampungkan akuisisi perusahaan batubara untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya masih naik 53% lebih dan saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 2020. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Antam masih berada di bawah garis EMA 50 dalam satu minggu terakhir. Sempat berusaha untuk break garis EMA 50, ternyata masih gagal break dan berada di sekitar harga 1915 sampai 1910. Dan hari Jumat kemarin Antam langsung naik lumayan tinggi dan kenaikan ini membuat Antam berada tepat di garis EMA 150 di harga 2020. Jadi kita harus memperhatikan pergerakan Antam minggu depan karena apabila ternyata masih gagal break garis EMA 150, Antam masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali. Karena sebelumnya bisa kita lihat Antam juga tanggal 14 September sempat naik tinggi dan berada di atas garis EMA 50, tapi ternyata gagal break garis EMA 150 kembali bergerak turun. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa pantau terus pergerakan saham Antam. Selama masih kuat di garis EMA 50, walaupun gagal break garis EMA 150, Antam menurut saya masih bisa di hold. Dan kenaikan hari Jumat kemarin ada beberapa sentimen. Pertama, karena laporan keuangan sampai kuartal 3 Antam masih bagus, bisa kita lihat masih cetak laba bersih 2,63 triliun sampai September 2022 atau laba bersihnya masih tumbuh 57%. Dan sentimen kedua adalah IBC resmi akuisisi sebagian saham produsen motor listrik Gesit. Jadi ini sudah resmi diakuisisi. IBC mengakuisisi dari perusahaan Wima dan Wicon. Ini salah satu anak perusahaan dari Wika. Jadi bisa kita baca sekilas di sini. IBC itu terdiri dari salah satunya itu Antam. Dan bisa kita lihat Antam setelah ada kalau pemberitaan laporan keuangan bagus langsung naik lumayan tinggi, tapi selalu saya ingat ini masih belum terkonfirmasi break. Dan untuk data broker summary terlihat memang kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Dan asingnya sebelumnya distribusi hari Jumat kemarin juga masuk akumulasi. Jadi apabila minggu depan Antam berhasil break, maka trennya akan mulai membaik kembali. Ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 2100. Jika kita bandingkan dengan awal Desember, Antam juga sempat naik di atas garis EMA 150, tapi karena candlenya 2 hari itu candle merah, walaupun harga berada di atas garis EMA 150, ini belum bisa dikonfirmasi break. Walaupun ada anggap ini break, ini ternyata false break. Karena bisa kita lihat setelah naik 2 hari tapi candle merah malah kembali bergerak turun. Jadi apabila minggu depan Antam berhasil break garis EMA 150 dengan candle hijau solid, itu baru bisa kita konfirmasi bahwa ini mulai break dan ada potensi melanjutkan kenaikan. Nah di sini bisa kita lihat setelah berhasil naik dari garis EMA 150, ini candle hijau ini baru menandakan berhasil break garis EMA 150. Tapi setelah berhasil break, Antam ternyata masih gagal break resisten berikutnya di 2200. Jadi apabila teman-teman sudah beli di harga bawah, Antam menurut saya masih bisa di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Dan apabila teman-teman saat ini baru mau entry, juga masih bisa pantau, bisa buy or breakout apabila berhasil break garis EMA 150. Sekarang kita coba sekalian bahas Wika. Bisa kita lihat tanggal 15 Desember kemarin, pada saat kalau pemberitaan akuisisi, Wika sempat bergerak naik. Jadi beda dengan teman-teman yang di sektor konstruksi yang melemah, Wika bergerak naik. Tapi hari Jumat kemarin terlihat masih bergerak turun. Dari hari Jumat kemarin Wika masih turun 1% lebih ke harga 810. Jadi secara tren Wika sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Dan jika kita lihat untuk harga terendah Wika pada Maret tahun 2020 sempat menyentuh harga 700. Jadi saat ini memang Wika masih berada di sekitar support 800. Tapi tetap harus hati-hati karena sampai saat ini sektor konstruksi masih belum ada sentimen positif, sehingga secara tren masih terus bergerak turun.
Dan bisa kita perhatikan penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin, ada distribusi, asing melakukan sedikit distribusi. Dan jika kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir, terlihat asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Wika masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 800. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa tunggu di harga 800. Selama Wika masih kuat di 800, bisa coba entry. Dengan target jangka pendek itu di 870 sampai 900 untuk target take profit jangka pendek. Dan harus hati-hati apabila tentang Wika minggu depan turun mengetes harga 800 dan support ini terlewati, Wika berpotensi lanjut turun menuju support di bawahnya lagi di harga 700. Selanjutnya saya akan analisa saham Inco yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 7.375. Dan untuk Inco bisa kita lihat beda dengan Antam, Inco dalam beberapa bulan terakhir trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Karena bisa kita lihat Inco masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan saat ini jika kita perhatikan resisten kuat untuk Inco itu di 7.500. Dari bulan pertengahan November sampai saat ini Inco masih kesulitan untuk break resisten kuat ini. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat masih di 7.200. Kan dalam satu minggu terakhir ini Inco setiap kali mengetes support ini masih bisa bertahan. Dan untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di 7.050. Jadi Inco saat ini juga masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih oke. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Inco jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih kemarin terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham Inco. Jadi untuk Inco apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tetap harus hati-hati karena terlihat masih ada distribusi. Inco seperti ini masih akan sulit untuk break resisten 7.500 minggu depan. Jadi memang masih ada potensi untuk sideways, tapi apabila ternyata satu minggu ke depan pada saat Inco bergerak naik menuju harga 7.500, teman-teman cek masih terus ada distribusi, sepertinya Inco masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes harga 7.200 sampai garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 7.200 untuk entry-nya. Jadi paling aman tunggu kembali di support. Karena jika kita lihat satu minggu terakhir pun Inco beberapa kali mengetes harga 7.200. Dan untuk target profit tetap di harga 7.500. Jadi apabila ternyata Inco naik mengetes 7.500 masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang tujuan teman-teman trading jangka pendek. Tapi untuk trading jangka menengah atau investasi, Inco saat ini menurut saya masih bisa hold karena secara tren masih bergerak tren. Selanjutnya saya akan analisa saham BBNI yang hari Jumat kemarin juga naik 3% lebih ke harga 9.800. Bisa kita lihat secara grafik, BBNI juga saat ini trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi hampir mirip dengan Inco, bisa kita lihat BBNI juga masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi saham-saham seperti itu yang selalu saya jelaskan, apabila mau beli cari saham-saham seperti ini yang masih berada di atas garis EMA 50 150. Apalagi kita lihat saham tersebut masih kuat setiap kali turun mengetes garis EMA 50. Jadi apabila mau entry bisa tunggu sekira garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan jika kita perhatikan beberapa minggu terakhir ini memang BBNI bergerak sideways. Setelah gagal break resisten di sekitar 9.800 ini. Tapi jika kita perhatikan beberapa kali turun menuju harga 9.450, BBNI masih bisa bertahan. Dan memang sempat mendekati garis EMA 50, tapi ini belum terkonfirmasi break support 9.450. Dan saat ini BBNI kembali bergerak naik. Jadi secara tren jangka menengah masih oke. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini memang terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir terlihat masuk akumulasi. Tapi akumulasi asing untuk BBNI menurut saya masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan 1-2 minggu terakhir ini. Jadi untuk BBNI saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk mencoba naik menuju resisten psikologisnya di harga 10.000. Tapi tetap harus hati-hati, bisa kita lihat asing belum masuk dengan jumlah besar. Jadi apabila ternyata BBNI mencoba untuk break harga 10.000 minggu depan masih gagal break, saya lihat BBNI masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun kembali menuju harga 9.500 sampai 9.400.
Apabila saat ini teman-teman baru mau entry, menurut saya harus hati-hati karena harga saat ini sudah lumayan tinggi untuk BBNI. Tapi apabila teman-teman kemarin sempat beli di sekitar garis support 9.450 sampai sekitar garis EMA 50, BBNI menurut saya masih bisa di hold. Jadi untuk yang baru mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 9.500 sampai 9.400 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.